Halo Tribuners, Halo Tribuners. selamat sore Medan. Ya, bertemu lagi seperti biasa setiap pukul 17 di segmen Selamat Sore Medan. Kita akan membawakan 3 berita yang paling menarik hari ini dan nanti langsung diulas oleh reporter kita di lapangan untuk update peristiwanya seperti apa. Ya, ini berita gak usah berlama-lama lagi gitu ya Bang. Iya. Gak ada, udah kenal Kalau kan sama sama aku Joy. tanpa basa-basi ya. Iya, ya ini ada berita Bang dari Fakultas Kedokteran UISU yang korbannya itu bernama Teuku Shehan Arifafasya mengaku dianiaya oleh taruna Akmil berinisial ZN hingga babak belur. Kalau dipikir-pikir Bang, sekarang udah banyak kali ya kasus-kasus kayak gini. Nah, di Indonesia itu fenomenanya itu seperti musiman. Oh, Nanti benar. geng motor musim geng motor, nanti penipuan di ATM musim penipuan di ATM. Ini musim penganiayaan yang dilakukan oleh anak pejabat. Iya, Ya kan? latah gitu ya. Iya, kalau Tribuners ngikutin ini mirip seperti kasusnya Mario Dandi dan juga dikabarkan diduga ini kasus asmara juga. Benar, kasus asmara. Jadi si korbannya ini waktu keluar dari komplek perumahan Tasbih 1 mengendarai mobil dicegat sama pelaku. Siapa pelakunya adalah mana nih nama pelakunya? Diduga pelakunya ini Berinisial ZN. iya, seorang taruna Akmil ya, dan juga dikabarkan sebagai seorang anak dari Kasat Narkoba. Benar. Nah, si pelakunya ini menganiaya korban diduga bersama adiknya juga. Mereka ini berteman ketika SMA, pelaku dan korban. Lalu kronologinya ini gini Bang, orang itu dicegat lalu bilang turun gitu, ada yang mau aku bicarain gitu kan, udah lama nggak ketemu, tahu-tahu dikeroyok. Nah kabarnya korbannya ini sampai mengalami pergeseran tengkorak kepala karena dia dianiaya. Ya. Benar sekali. Dan juga sempat ada upaya mediasi antara korban dengan pelaku, cuma pihak korban merasa tidak terima karena dengan kondisi yang seperti itu pelaku menjanjikan akan mengganti rugi sebesar 10 juta dan pihak korban menolak, kemudian ditambahi 15 juta. Dengan adanya mediasi yang seperti itu hanya berupa uang ganti rugi yang tidak seberapa itu. Benar. Pihak korban merasa tersinggung dan akhirnya melaporkan kasus ini ke Denpom. Benar. Dan kasusnya ini naik ke Denpom itu pada 19 Februari 2023, bulan lalu ya. Tapi baru beredar sekarang-sekarang ini gitu. Kejadiannya tanggal 18, dilaporkan tanggal 19 oleh paman korban melaporkan taruna Akmil ZN ke Denpom I5 Medan. Oke, rupanya pada Selasa 21 Februari 2023 dilaporkan. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita tonton dulu videonya. Ngantar kawan dulu tuh dari tadi pas arah keluar tuh ke Setiabudi itu pasti satu tuh tiba aku dicegat sama mobil harus dicegat keluar juga aku kan pas keluar tanya ada apa ya karena dia juga bentar lah ada yang mau dibicarain ya. Ada apa yang mau dibicarain tiba-tiba ada yang keluar langsung dipukulnya aja begitu loh begitu. Berapa orang yang mukulnya? Kira-kira 2 orang. Itu kejadiannya kapan itu Bang? Tanggal 18
Februari. Sekitar pukul jam 11 malam. Kalau semua yang cegat itu ada berapa mobil? Ada 2 mobil. 2 mobil. Kalau pelakunya sendiri tahu siapa benar? Itu ada sekitar 6 orang. Tapi yang mukul 2 orang. Yang kenal siapa bang? Yang abang kenalnya siapa? Teman SD kah? Dulu pernah satu sekolah pas di situ. Belum tahu siapa namanya? Namanya M. Zuan M. Putra. Taruna Akmil deh ya bang? Iya. Anaknya kasat narkoba dari Serdang bang, informasinya? Kenapa dia sampai mukul abang? Apa tujuan? Ada alasannya kenapa dia mukul? Dia pun tidak ngomong apa-apa lah. Mukulnya. Sebelumnya ada bermasalah bang? Sempat dia mukul teman-teman abang sehari sebelumnya bang? Ada. Itu ada? Itu karena apa bang? Nggak tahu sih. Nggak tahu juga. Abang nggak bang? Apa? Itu pada akhirnya abang mendapatkan luka-luka di bagian mana aja bang? Nah, lukanya di sini kok ya. Berapa jahitan bang itu bang? 4. Ada luka. Terus di sini kemarin luka. Nah, di sini juga ada luka. Terus di bagian bibir dalam kemarin tuh pecah juga. Pecah ya? Udah setuskan juga? Ya. Dengan hasilnya? Ini hasilnya yang ada kelainan. Jadi kalau kita lihat otak seharusnya seperti itu. Ini kan yang bagian normal. Ini kanan, ini kiri. Jadi di sini udah ada kelainan. Akibat pukulan. Ini kan sejajar. Itu dia videonya. Ini korban udah mulai membaik ya. keadaannya ya bang, karena sempat juga diberitakan kalau korban itu mengalami pergeseran tengkorak, pelipisnya koyak sampai 4 jahitan. Dirawat di rumah sakit ya. Oke, saat ini kita sudah terhubung dengan reporter kita Alfiansa. Mungkin ada perkembangan terkini dari lapangan. Halo Alfiansa. Ya, halo Bang Fadli dan juga Joy. Halo, ya, Alfiansa, mungkin bisa dijelaskan kronologi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Taruna Akmil ini. Silakan Alfiansa. Ya, baik Bang Fadli dan juga Joy. Ya, kejadian penganiayaan ini itu terjadi di tanggal 18 Februari 2023 lalu. Di mana menurut keterangan dari si korban ini, saat itu dia bersama dengan pacar dan juga kakak pacar dan adik pacar itu dalam satu mobil melintas di kawasan Tasbi. Setiba di Tasbi, ternyata mereka ini bertemu dengan rombongan dari Taruna Akmil ini. Di sana dia itu diberhentikan, menurut keterangan dari dia itu diberhentikan di sana. Tiba-tiba ada 2 orang yang turun dari mobil, yang salah satunya itu merupakan Taruna Akmil yang juga anak dari Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang. Yeah. Ketika itu dia pun turun dan menanyakan ada apa. Langsung di sana dia mengaku dipukul begitu di bagian wajahnya oleh Taruna tersebut. Setelah kejadian itu katanya keesokan harinya dia tuh melapor ke Polrestabes Medan terkait kasus penganiayaan yang menimpa dirinya. Namun belakangan karena diketahui terduga pelakunya ini merupakan seorang Akmil, lantas mereka pun melaporkan peristiwa itu ke Denpom 1 Medan. Saat ini laporan tersebut sudah berjalan dan masih proses penyelidikan. Nah, tadi si korban sempat mendatangi Denpom untuk mengantarkan surat CT scan hasil wajahnya yang setelah dianiaya itu. Dia pun berharap agar kasus tersebut bisa ditangani oleh pihak Denpom dan bisa menangkap pelaku, begitu Bang Tajidi dan juga Joy. Ya Alfiansa, artinya saat itu dia seorang diri laki-laki ya sebagai korban ya? Ya, saat itu memang dia hanya dia saja yang dianiaya karena waktu itu dia katanya bersama dengan pacarnya begitu di dalam mobil. Pacarnya itu sempat melihat dia itu dianiaya, namun menurut keterangan dan Denpom tadi, saat ini memang pacarnya itu beserta dengan kakaknya itu enggan memberikan kesaksian begitu. Sudah dipanggil melalui surat beberapa kali, namun tidak juga hadir untuk memberikan keterangan ataupun menguatkan
dari kasus tersebut. Karena saat ini memang menurut keterangan Denpom itu hanya keterangan dari korban sendiri yang mengaku dipukul oleh si Taruna. Namun saksi dari teman-teman Taruna ini mengatakan bahwasannya yang melakukan penganiayaan terhadap korban ini itu adalah adik dari Taruna itu berinisial Z, gitu Bang. Untuk penganiayaannya dilakukan dengan tangan kosong ya? Ya, menurut keterangan dari korban itu dia mendapatkan penganiayaan itu menggunakan tangan kosong, Bang. Lalu sekarang Bang, pelakunya bagaimana? Apakah sudah ada dipanggilkah atau bagaimana? Ya, untuk terkait terduga pelaku ini memang sudah dimintai keterangan dari Denpom sendiri. Nah, dari hasil keterangan memang menyebutkan bahwasanya si korban ini dianiaya itu oleh adik dari Taruna, sementara Taruna adiknya itu tidak terlibat dalam kasus penganiayaan ini. Gitu, Joy. Untuk persoalan di balik ini, korban yang belum mau memaparkan ya apa persoalan sebenarnya? Ya, barusan kita sudah bertemu langsung ya Bang dengan Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang. Yep. Dia juga sempat membeberkan Bang kronologis ataupun penyebab dari penganiayaan itu yang didapat dari keterangan dari anaknya Bang. Yep. Menurutnya itu memang persoalan asmara Bang. Jadi si korban ini itu sering sekali mengganggu pacar dari Taruna ini Bang. Sehingga si Taruna ini sempat cerita dengan adiknya. Adiknya ini emosi dan kebetulan bertemu dengan si korban dan langsung melakukan pemukulan Bang, begitu Bang. Oke. Jadi dari pengakuan ayahnya tadi, adiknya ya yang melakukan, bukan si Taruna ini, tapi dari pengakuan si korban? Dua-duanya. Dua-duanya ya melakukan. Dan kabarnya sudah ada mediasi dan sempat ditawarkan uang, itu bagaimana ceritanya Alfiansa? Ya, memang tadi menurut orang tua dari Taruna ini, Kasat Narkoba Polres Deli Serdang itu memang selesai kejadian itu sudah sempat bertemu antara kedua orang tua, dan saat itu memang sudah ada kesepakatan untuk damai. Namun pada malam itu mereka ini bertemu di sebuah kafe dan tidak ada membawa surat-surat perdamaian. Nah, dari situ mereka tuh berjanji akan membuat surat keesokan harinya. Namun tiba-tiba memang sempat ingin diberikan uang lah kepada si keluarga korban ini sebesar 15 juta oleh ayah dari Taruna ini. Namun mereka itu menolak dan meminta uang 300 juta begitu. Padahal di malam itu tidak ada kesepakatan uang damai itu Bang. Begitu Bang. Oke. Nah, kalau untuk Komandan Denpom ini ada nggak keterangan terkait peristiwa ini? Ya, terkait kejadian ini memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, memang sudah pihak Denpom sudah memanggil sejumlah saksi termasuk adik dari Taruna ini untuk dimintai keterangan. Nah, dari keterangan para saksi ini menyebutkan bahwasannya si Taruna ini tidak ada melakukan penganiayaan kepada si korban. Melainkan yang melakukan penganiayaan itu adalah adik dari si Taruna ini berinisial Z begitu. Nah, Denpom pun saat ini masih memanggil dua saksi lagi yang wanita yang berada di dalam mobil si korban untuk memintai keterangan, karena sejauh ini keterangan dari terlapor ini tidak ada Bang. Hal itu juga yang membuat Denpom kesulitan untuk menetapkan ataupun memproses laporan si korban ini ke tahap lidik Bang. Artinya ketika nanti sudah dinyatakan bahwasannya Taruna Akmil ini tidak terbukti melakukan perbuatan itu, penganiayaan itu, berarti korban harus melapor lagi nih ke polisi karena yang disangkakan itu adiknya gitu. Ya, untuk laporan ke polisi juga masih berjalan Bang, karena yang dilaporkan itu adalah si Taruna ini dan juga dan kawan-kawan begitu Bang isi laporannya. Tadi juga sudah kita wawancarai Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Dia mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan dan ke depan akan memanggil sejumlah saksi Bang. Namun penganiayaan yang dilakukan oleh
adik dari si Taruna ini diakui juga oleh ayah kandungnya, Bang. Tadi sempat kita wawancara, ayah itu mengaku memang anaknya ini sempat memukul si korban, Bang. Namun bukan yang tarunanya, melainkan adiknya, Bang. Oke, untuk yang terakhir, saat ini bagaimana kondisi korban? Ya, kondisi korban tadi yang kita temui itu sudah mulai membaik ya, Bang. Namun sepertinya dia masih mengalami trauma, Bang. Dia pun tidak ada menceritakan yang bagaimana itu peristiwanya. Nampak tadi dari raut wajahnya itu dia masih mengalami trauma, Bang. Oke, baik Alfiansyah, kami nantikan update terbaru mungkin dari Polrestabes Medan, karena sepertinya yang melakukan itu kabarnya Benar. adiknya gitu. Bukan Tapi dia. juga dari Denpom juga kita tunggu apa kelanjutannya. Baik Alfiansyah, terima kasih laporannya, selamat bertugas kembali. Selamat sore Ya, Bang selamat Alfiansyah. sore Joy dan juga Bang Tes. Agak ribet ini ya Bang. Ya semoga saja yang di dalam mobil bisa bersaksi. Benar, bersaksi. Karena kesaksiannya itu memang dibutuhkan. Kenapa ya orang itu sampai tutup mulut gitu? Padahal mereka ada di situ ya. Memang orang itu benar-benar saksi sebenarnya kan Bang. Berarti entahlah ya, kita nggak tahu, nggak usah. Mungkin ada pengaruh dari menduga-duga. keluarga yang melarang kesaksian itu karena takut terlibat dalam kasus yang besar Benar. gitu kan. Karena ini ibaratnya bukan orang sembarangan juga. Jadi pihak dari keluarga si cewek udahlah jangan ikut-ikutan misalnya seperti itu. Dan Kita juga nggak tahu. aneh juga ketika korban merasa dipukuli oleh 2 orang tapi dari Keterangan Denpom saksi. menyatakan hasil penyelidikan bahwasannya Taruna Akmil tidak terbukti melakukan pemukulan. Hanya 1 orang ya, adiknya aja. Dan alangkah lebih bagusnya lagi sebenarnya ada videonya. Iya, tapi sayangnya belum ditemukan videonya ya. Nggak ada Shane Lucas di situ. Oh iya. Ini ya inisiatif si cewek dalam mobil kurang ya. Iya, untuk merekam. Tapi entahnya ada tapi nggak mau ya kan? Iya. Kita nggak tahu. Dan bisa juga dicek CCTV di daerah Benar, Pasbi itu sekitar kan daerah bisa situ. jadi ada. Benar. Apalagi bukan yang terlalu lama ya. Tanggal 18 lumayan lah. Sebulan kenapa Ya, baru terkuak? sebelum direset dicari dulu lah. Karena Dicari-cari. resetnya kan per bulan. Iya. Oke, kita langsung ke berita kedua. Ini Bang. Wadir Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Umum Haji Medan, Dr. Yulinda mengatakan Camat Sunggal Deli Serdang Danang Purnama Yuda akan segera menjalani bedah plastik. Nah, ini terkait kecelakaan yang dialami oleh seorang camat di Pemkab Deli Serdang. Tadi pagi dia mau menghadiri seleksi tilawatil Quran. Oke, MTQ. STQ. Oh, STQ. Masih S seleksi. Jadi di wilayah tol Haji Anip itu mobilnya kecelakaan terguling ke sisi sebelahnya. Dalam keadaan hancur lebur mobilnya. 5 orang di dalamnya luka-luka parah. Ada 1 yang tidak luka parah, luka ringan. Diduga karena supirnya mengantuk. Ini kecelakaannya Bang tunggal atau bagaimana? Karena tadi tidak ada kendaraan lain, sepertinya kecelakaan tunggal karena mungkin dia menyapu separator jalan kemudian mobil terguling ke sebelah kanan. Nah, Dr. Yulinda ini menuturkan bedah plastik itu dilakukan karena camat tersebut Pak Danang mengalami luka pada bagian wajah dan kepalanya Tribunars. Sehingga bedah plastik dilakukan untuk mengembalikan struktur atau luka akibat kecelakaan. Dan syukurnya dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa. Iya. Walaupun tadi Joy sempat juga lihat mobilnya benar-benar ringsek ya. Iya, ringsek dan bagian supir itu memang parah gitu kan. Iya. Terdorong ke dalam. Dan syukurnya ya hanya menderita luka. Dan hebatnya lagi walaupun udah begitu hancur mobil ini, Pak Danang itu masih dalam keadaan sadar. Dalam keadaan sadar, tim medis pun langsung menjahit luka pada bagian kepala sebelah kirinya. Aduh. Memang terlihat tadi dari lukanya di bagian kepala ada terbelah di bagian belakang. Ya, kemudian di bagian bibir koyak. Nah, mungkin
itulah perlu penanganan operasi plastik untuk menambal bagian bibirnya dan di bagian kepalanya. Untuk lebih jelasnya kita tonton dulu videonya, Joy. Masuk air. Parah. Karena keadaannya baik ya, saat ini baik. Nanti mungkin akan dikonsultasi ke dokter bedah plastik. Mungkin ada perbaikan ya kan untuk bedah plastik. Kalau untuk Bu Danang, alhamdulillah saya lihat bagus kok keadaannya, tinggal memperbaiki kondisi aja. Terus yang Ibu Susanti ya, Ibu Susanti dirujuk ke Hospital Adam Malik karena patah pinggul tulang belakang kalau saya nggak salah tadi. Jadi dikonsul ke dokter spine tulang belakang. Untuk yang Pak supirnya Pak apa tadi? Pak Ari, apa tadi? Lupa saya namanya, akan dirawat. Tapi ini masih di IGD, masih diobservasi. Untuk yang dua lagi, dua lagi, yang satu akan operasi nanti jam 5. Operasi apa itu? Ortopedi. Ada fraktur. Luka Fraktur nih. kakinya, ya. Yang satu lagi dalam keadaan bagus kondisinya. Kalau Pak Danang kenapa di bedah plastik ya, Bu? Perbaikan aja kan itu ada luka ya di bibirnya. Lukanya dia banyak di mana, Bu? Kepala atau di wajah ya, Bu ya? Ada satu di kepala saya kira. Kalau yang paling parahnya, Bu, Pak Danang mengalami luka di bagian mana? Wajah tapi sepertinya di wajah aja. Wajah ya? Yang lain saya lihat keadaannya bagus kok. Kalau kondisinya saat ini sadar? Sadar, bagus. Ya, Joy nanya apa tadi? Gini Bang, ini kan kecelakaan waktu mau berangkat kerja. Jadi yang nanggung pengobatannya itu biasanya siapa? Udah pasti ditanggung oleh negara lah. Ditanggung oleh negara ya. Mana tahu pribadi. Apalagi sekarang udah ada BPJS ya. Oke, itu tadi video keterangan dari pihak Rumah Sakit Haji Medan ya yang menangani para korban. Saat ini kita sudah terhubung dengan Freddy. Halo sore Halo Freddy. Bang Freddy, selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Joy Mutaji. Bagus sekali tuh backgroundnya ya, hijau-hijau. Ya, ngemper ya. Awas berfotosintesis. Oke Freddy, mungkin bisa dijelaskan kronologi hingga terjadinya kecelakaan yang menimpa camat di Pemkab Deli Serdang ini. Silakan Freddy. Iya baik Bang, jadi kronologinya adalah sekitar pukul 8 pagi tadi itu rombongan camat ini mau menghadiri acara MCQ di Desa Sintis di Kecamatan Percut Caituan. Namun saat berada di jalan tol itu rupanya mobil oleng ke kanan sampai akhirnya terbalik dan juga sampai menyeberang dari jalur awal gitu, sehingga mengakibatkan sekitar 5 orang itu mengalami luka-luka. Jadi di dalam mobil itu ada 6 orang, itu camat, istrinya, sopir, dan beberapa orang lainnya. Jadi terkonfirmasi luka ada 5 orang Bang. Jadi gitu kronologinya. Jadi saat mereka berjalan lah, rombongan mau ke acara MCQ gitu, jadi kecelakaan. Jadi ini kecelakaan tunggal ya Freddy? Iya, sejauh ini informasi yang kita dapat itu kecelakaan tunggal, dan menurut informasi dari polisi, sopir dari Camat Sunggal di Serdang ini diduga mengantuk sampai akhirnya mobil itu oleng ke kanan dan nabrak. Jadi memang dugaannya adalah saat itu sedang melaju dalam kecepatan tinggi gitu Bang. Oke baik Bang, apakah setelah proses penyembuhan ini ya, karena sopirnya kan juga mengalami luka-luka, akan ada penyelidikan kepada sang sopir Bang?
Ya sejauh ini belum ada mengarah ke situ karena memang kecelakaan tunggal karena memang menurut informasi itu tadi sopirnya itu ngantuk karena berangkat pagi kemudian terbalik begitu. Joy. Freddy mungkin bisa dijelaskan bagaimana penanganan masing-masing korban dari pihak Rumah Sakit Haji Medan ini? Iya, untuk Camat Tunggal sendiri dan istrinya itu dirawat satu ruangan di Rumah Sakit Haji Medan, sementara ada 2 orang lagi juga dirawat di situ secara terpisah dan 1 orang lagi itu dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan karena mengalami luka serius di bagian tulang belakang sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik dan nantinya akan diobservasi lalu akan menjalani operasi. Nah untuk Camat Sunggal sendiri itu nanti akan direncanakan operasi bedah plastik bang, karena memang jika kita lihat itu lukanya cukup serius di kepala bagian sebelah kiri, kemudian di bibir sebelah kiri, lalu di bagian wajahnya itu juga terdapat banyak luka gitu, makanya nanti akan di operasi bedah plastik lah gitu. Sementara untuk istrinya itu hanya memar-memar, jadi tidak ada luka seperti camat ini gitu. Dan 1 orang lagi dari 6 orang yang ada di mobil itu 1 orang lagi tidak kenapa-napa dan sehat sehingga tidak dilakukan perawatan. Jadi memang saat ini semua penumpang itu baik yang luka itu akan segera menjalani operasi, baik seperti yang 2 orang tadi itu mengalami luka patah tulang pada bagian kaki dan akan segera dioperasi gitu bang. Kalau untuk Camat Sunggal sendiri bang kan mau menjalani operasi plastik itu kapan bang? Nah ini masih menunggu hasil rekam mediknya karena memang tadi katanya di ronsen dulu untuk mengetahui ada atau tidak gitu luka dalam atau patah tulang bagian dalam gitu. Masih menunggu hasilnya. Nanti setelah itu kelar barulah nanti akan berjalan proses bedah plastik itu tadi di bedah plastik itu di gitu. Untuk pelaksanaan bedah plastiknya itu di Rumah Sakit Haji Medan tetap ya, Freddy? Ya, rencananya akan di situ juga, Bang. Tapi belum tahu nanti apa akan dirujuk ke rumah sakit lain gitu, Bang. Nah, itu tadi Bang. Kita lihat kan mobilnya itu ringsek di bagian supir terutama ya. Keadaan supirnya itu bagaimana, Freddy? Keadaan supirnya itu hanya luka-luka biasa, Bang. Oh, itu yang luka ringan. Iya, luka ringan. Dan seperti tidak perlu menjalani perawat inap seperti yang lain gitu bang. Meskipun sebenarnya dia itu buang ke kanan, seharusnya dia yang paling parah gitu. Ya benar sekali. Kalau keadaan korban yang lainnya bang, bagaimana saat ini? Apakah sudah mulai membaikkah mengikut jejak Pak Danang? Iya sama, kondisinya sudah mulai membaik dan dalam keadaan sadar. Tapi yang paling parah adalah ya yang mengalami luka pada bagian tulang belakang sehingga dirujuk gitu ke Rumah Sakit Adam Malik karena memang fasilitasnya sepertinya tidak ada di Rumah Sakit Haji Medan itu guys. Jadi memang kondisinya semua sadar, tidak ada korban jiwa dan bahkan 1 orang itu dinyatakan sehat dan tidak kenapa-napa. Oke, terima kasih Freddy atas laporannya. Kita nantikan update terbarunya terhadap kondisi para korban ini ya. Ya baik bang, terima kasih. Terima kasih Freddy, selamat sore. Abang ingat kasus Vanessa Angel? Iya. Sopirnya juga yang nggak kenapa-napa kan? Iya. Kalau kasus Vanessa Angel itu berbeda karena yang dihantam adalah beton dan itu posisinya sebelah kiri mobil. Oh. Kalau ini malah sebaliknya, dia ke kanan. Ke kanan dan dia nggak kenapa-napa. Iya. Dan posisinya tadi kan ringsek di bagian kanan lebih parah. Takdir Allah itu. Iya, kalau kita lihat itu ini setir dan dashboard itu kan mundur ya. Dan kayaknya hancur lah kalau diperkirakan kaki itu kan. Tapi ya supirnya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Seharusnya dia bisa ya memberikan keterangan itu nanti bagaimana, mana tahu. Ya pasti akan diselidiki oleh polisi apa penyebabnya. Dan kita sama-sama berdoa semoga korban lekas pulih, terutama yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Adam Malik yang dirujuk karena tadi ada luka serius di bagian tulang
belakang ya. Iya, tulang belakang. Itu karena fatal itu ya, Bang. Tulang belakang itu sempat kenapa-napa, bisa menyebabkan cedera, kelumpuhan. Itulah yang paling fatal. Semoga tidak terjadi apa-apa dan semakin cepat pulihnya ya. Itu tadi berita kecelakaan dari Camat Sunggal. Kemudian kita beralih ke berita ketiga. Silakan. Iya, jadi berita ketiga ini, Bang, aduh, luar biasa sih. Ini kisah pembakaran, Bang. Tapi bukan rumah yang dibakar, manusia, ya, ibu tirinya. tiri. Jadi Satreskrim Polres Dairi saat ini tengah memburu pelaku pembunuhan kepada Rosdiana Simatupang yang terjadi di Desa Saluksuk, Kecamatan Pegangan Hilir, Kabupaten Dairi. Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Nah, Kasareskrim Polres Dairi AKP Rismanto J. Purba mengatakan saat ini pihaknya sudah menetapkan Dedi Situngkir sebagai tersangka. Siapa nih Dedi Situngkir? Nah, kejadian tersebut terjadi pada 1 Maret 2023 di mana korban dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 4 hari ya, dan pihak keluarga baru melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Jadi Bang, si Dedi Situngkir ini anak tiri dari si korban, yaitu ini R. Simatupang. Bayangkan Abang, dia 1 Maret dibakar, meninggal tanggal 5 Maret, berarti selama 4 hari dia bertahan dalam kondisi luka bakar, kesakitan ya, seperti itu. Nah, Rismanto menambahkan meskipun pelaporan korban tentang penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, pihaknya kemudian menarik kesimpulan bahwa ini merupakan pembunuhan berencana. Wah, berat ini pasalnya kalau pembunuhan berencana. Dirinya pun meminta kepada pelaku untuk segera menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, jadi saat ini polisi masih memburu pelaku dan juga mengimbau kepada pelaku untuk menyerahkan diri daripada nanti tertangkap juga nya. Dan hukumannya bakal lebih berat. Untuk selengkapnya kita tonton dulu videonya. Ni bukuneno lango carana perkarihnen ati permesengnen bukune mo yakap ke karihnen. Iya sa kudukon gawe katang kunday. Nisin mo. Di sini. Tadi masih hidup juga akhirnya. Oh iya, masih ada rambutnya ya. Apa Ton? Ini masih rambutnya Ton. Dapat kami sampaikan bahwa terkait peristiwa ya yang dilaporkan kepada kita tanggal 6 ya, itu dilaporkan ke kita tanggal 6 Maret 2023 ya, tentang peristiwa penganiayaan yang dilaporkannya, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yaitu kejadiannya sesungguhnya adalah tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 Maret 2023 ya. Kejadiannya di desa Saluksuk ya, sesuai dari apa itu laporan yang masuk ke kita, yaitu di desa Tanjung Saluksuk, Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi ya. Dapat kami informasikan bahwa setelah ada laporan dari keluarga ya, di mana pihak keluarga dari korban ya saudara kita Ibu R. Simatupang ya, bahwa laporan diperbuat ke Polres Dairi adalah setelah korban meninggal dunia ya, setelah korban meninggal dunia dan dikebumikan, kemudian atas inisiatif salah satu anggota keluarga yang melihat kondisi dari korban Ibu R. Simatupang ini yang mengalami luka bakar sedemikian rupa, kemudian memiliki kecurigaan dan berinisiatif melapor ke Polres Dairi ya, di mana pada tanggal 6 ya, itu tadi videonya. Paparan dari kepolisian ya. Benar. Dan dia itu disiram bensin itu Bang,
ketika sedang di pondok duriannya jaga-jaga mungkin kan. Jadi kala kan penghasil itu ya durian. Iya. Nah, untuk lebih jelasnya apa persoalan sebenarnya di balik pembakaran pembunuhan berencana ini? Kita sudah terhubung dengan Alfi. Halo Alfi. Ya, halo Bang Fadli. Halo Kak Joy. Ya, suaranya agak kecil nih Alfi. Ya, di sini sedang hujan Bang, jadi agak terganggu sedikit. Oh iya, agak sahdu ya sore-sore hujan ya. Oke Alfi, mungkin bisa dijelaskan kronologi yang disebutkan polisi tadi bahwasannya ini merupakan pembunuhan berencana. Silakan Alfi. Ya, menurut keterangan dari adik korban ya, Bang, dirinya yang mendapat informasi itu mendapat informasi bahwasanya gubuk tempat ladang durian milik warga terbakar dan meledak dan mengenai kakaknya yakni Rosdiana Simatupang. Dan setelah mendapat informasi itu pihak keluarga dari korban langsung menuju ke rumah sakit umum Citikala. Dan karena si korban mengalami luka yang cukup serius bahkan sekitar 95% luka bakar, maka si korban itu kemudian dirujuk ke rumah sakit Bina Kasih yang ada di Kota Medan. Nah, saat dirujuk ke rumah sakit umum Citikala itu pihak keluarga tidak percaya dengan pernyataan dari keluarga si pelaku, begitu Bang. Dan ketika mereka melihat gubuk yang dimaksud yang dibakar itu, mereka tidak melihat gubuk yang katanya itu hangus terbakar semua Bang. Mereka melihat ada bagian-bagian yang terbakar oleh api yang diduga itu tempat si korban saat itu sedang tertidur. Itu kejadiannya sekitar pukul 11 malam Bang, pembakaran itu. Nah, karena mereka masih fokus ya dengan perawatan korban, maka pihak keluarga pun membawa ke rumah sakit yang ada di Kota Medan, namun sayang bapaknya tidak tertolong dan meninggal dunia 5 Maret 2023. Dan setelah menguburkan jenazah, maka pihak keluarga yang meyakini ini bahwasanya ada hal tersebut ke Polres Turi, begitu Bang. Oh, oke Bang. Jadi bagaimana ini pihak keluarga alhasil bisa menduga bahwa si Dedi ini pelakunya Bang? Ya, menurut keterangan yang didapatnya dari para tetangga ya, bahwasanya si Dedi ini yang merupakan anak tiri dari korban itu memang sering ribut dengan si korban karena ingin meminta uang. Nah, itu pada diminta uang yang tidak dikasih, dirinya sempat ingin mengancam akan membakar gubuk tersebut. Nah, peristiwa kebakaran itu. Oke Bang. Jadi si Dedi ini kan sekarang buron ya, nggak tahu di mana. Ini sejak kapan dia buron Bang? Apakah sejak dari kasus pembakaran itu dia sudah hilang atau sejak dia meninggal dia hilangnya sejak kapan Bang? Si Dedi ini seperti itu sudah menghilang sejak dirinya melakukan pembakaran itu. Oke, berarti dari tanggal 1 ya? Iya, betul. Dari tanggal 1 untuk si Dedi ini profesinya sehari-hari apa nih? Menurut keterangan dari keluarga korban, si Dedi ini dulunya bekerja di koperasi, namun sekarang sudah tidak bekerja Bang. Bekerja di mana Bang? Koperasi. Oh, sekarang sudah tidak bekerja. Iya, betul. Nah, ini apa harapan dari keluarga korban tadi? Apakah sempat bertemu dengan keluarga korban, Alfi? Ya, keluarga korban ini dengan keluarga dengan sebabnya ada ikatan ya, karena si Dedi ini juga sering menganiaya ayahnya sendiri, ayah kandungnya yang juga suami dari Mama Tiri gitu Pak. Dan pihak keluarga dari si pelaku ini juga sudah pasrah ya karena kesahkan gitu Pak. Dengan si Dedi ini ya. Oke. Cukup Bang. Iya. Terima kasih Alfi laporannya. Kabarkan kami kalau ada perkembangan terkini terkait penangkapan pelaku misalnya. Siap Bang. Oke. Selamat sore Alfi. Selamat sore Bang Alfi. Selamat sore Bang Kaji, selamat sore Kak Joy. Yuk.
Ya itu dia, masih buron. Ini udah tanggal 14, 2 minggu juga ya Bang dia buron dari kasus pembunuhan yang dia lakukan. Ya apa ya, tega membunuh orang tua sendiri. Dan juga pelaku ini ternyata sering juga menganiaya ayah kandungnya sendiri. Nah ini bisa jadi karena narkoba juga. Iya, ya kan? karena dia suka minta-minta duit katanya ya. Minta uang jajannya untuk apa gitu. Umur 30 tahun jajan, kayak aneh kali mak duit. Iya. Joy aja 22 tahun udah nyari sendiri ya. Iya. Walaupun masih minta duit. Kadang masih kurang gitu ya. Oh iya, kurang. Enggak. Jadi aneh gitu ya, Tribun mendengar ini kayak, ih masa gajinya nanti kurang Joy gitu yang ya. boros. Iya, kayak gitu. Oke, Tribuners, itu dia tadi Bang Alfi bilang di sana lagi hujan-hujan, Abang bilang syahdu gitu ya. Aduh Bang, kalau ngantuk itu enaknya gimana sih? Soalnya tadi saya sebelum masuk ke ini membawakan acara Selamat Sore Medan dibangunin. Bangun. Iya, karena nggak ngopi awi. Kalau iya. ngopi awi langsung cerah mata itu. Iya, kayak Bang Tazli ini lah. Iya tadi lupa. Biasanya Bang Tazli kan kok naruh kopi gitu nawarin kan, awak pun kepikiran oh iya. Tapi Awi Coffee ini ya sebagai Joy penderita mah ini aman loh di lambung, nggak sakit gitu, dia nggak nyekit-nyekit. Ya karena kan ini kopi Arabica ya. Arabica itu asam di mulut tapi tidak asam di perut. Oke. Dan juga dari sisi kualitasnya, Awi Kopi ini diproduksi dengan mesin Probat, mesin dari Jerman, sehingga rasanya itu tetap terjaga. Benar. Ketika kita seduh. Ya. Tribuners. Bagi Tribuners yang belum nyoba silahkan cobain di supermarket terdekat sudah ada ya. Benar sekali. Ini kopi orang Medan. Ya, buat Tribuners juga yang mau jalan-jalan ya. Kita ada referensinya itu bisa kita cek di Instagram, TikTok, YouTube Tribun Medan Ekspor. Di situ bukan cuman jalan-jalan, tapi ada juga referensi kuliner, kuliner, kafe-kafe, nongkrong-nongkrong cantik bersama keluarga dan teman-teman. Ya, silakan di-follow atau di-subscribe ya. Ya, oke. Itu dia tadi 3 berita kita, Bang, mengenai yang pertama. Ada apa? Ada tadi Taruna Akmil menganiaya seorang pria yang merupakan sebenarnya kawannya sejak SMA. Dan diduga karena kasus asmara ya. Semoga kasusnya cepat terungkap. Siapa sebenarnya yang menganiaya si korban. Nah, yang kedua tadi ada kasus ini Camat Sunggal yang peristiwa kecelakaan yang menimpa Camat Sunggal Deli Serdang sehingga harus dilakukan operasi plastik. Nah, dan yang ketiga ini kasus seorang anak yang tega membakar ibu tirinya hingga meninggal dunia. Dan saat ini sedang buron ya. Iya. Oke, itu aja tadi. Semoga Tribuners tidak bosan-bosan menonton Selamat Sore Medan dari Senin sampai Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Oke, aku Joy dan rekanku Bung Tazli serta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners.